Alasannya karena lead berita itu formal, sementara lead feature itu bergaya fiksi. Dengan gaya fiksi, maka lead feature itu menjadi sangat beraneka gitu ya, sangat beragam gitu ya. Dan saya udah bilang bahwa lead yang bergaya fiksi itu disebut juga sebagai lead stilistik gitu ya. Stilistik itu adalah yang diperindah, diperluas, dan dipersonifikasikan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Saya juga pernah bilang bahwa saya menemukan 170 jenis feature dari semua buku yang saya baca ya, tentang jurnalistik ya, tapi ini saya kasih 26. Ini pun saya khawatir nggak selesai dalam satu pertemuan gitu ya. Nah, kalau 170 saya kasih semua ke kamu, itu bisa-bisa satu semester kita bahasnya lead doang gitu ya. Jadi silahkan nanti kalau kamu ketemu lead di luar ini ya, kalau kamu nggak paham boleh tanya ke saya. Oke, kita masuk yang pertama, teras bercerita ya. Kita baca dulu. Menggunakan teknik menciptakan suasana agar seolah memberi kesempatan pembaca mengidentifikasikan dirinya menjadi tokoh utama dalam cerita ya. Jadi lead naratif atau teras bercerita, naratif lead ya, itu adalah memberikan kesempatan ya kepada pembaca untuk seolah-olah menjadi tokoh utama dalam kisah kita ya. Sampai sini paham maksudnya? Jadi kita bukan cuma sekedar mengajak pembaca ya. Kan kalau kemarin-kemarin kan saya bilang bahwa pembaca kita ajak. Tapi ini bukan sekedar mengajak pembaca, tapi menempatkan si pembaca ya sebagai tokoh utama. Siapapun yang baca seolah dia menjadi tokoh, menjadi menjadi sumber cerita gitu ya. Kita lihat yang berikutnya, atau menciptakan kekosongan yang kemudian secara mental akan diisi oleh pembaca sendiri ya. Oke. Sampai sini paham nggak kalimatnya ya? Jadi ada dua hal, ciri dari teras bercerita atau naratif lead ya. Yang pertama, memberikan kesempatan pada pembaca menjadi tokoh utama dalam kisah yang kita tulis. Yang kedua, menciptakan kekosongan ya dalam cerita kita supaya nanti pembaca merasa dirinya lah yang akan mengisi kekosongan itu. Siapa yang belum paham kalimatnya? Jadi kalau kalian perhatikan selama ini ya, kalau kalian lihat atau kalian dengar, banyak sekali orang yang mengartikan teras bercerita itu ya hanyalah teras yang menuturkan atau teras yang berkisah ya. Nah, untuk di feature pemahaman seperti itu bahwa teras bercerita atau naratif lead adalah teras yang bercerita, bertutur, mengisahkan gitu, itu nggak tepat. Kenapa? Karena karena feature ya, feature itu kan bergaya fiksi. Nah, karena bergaya fiksi pasti dia melakukannya dengan gaya bercerita, gitu kan? Nah, berarti semua feature ya, apapun lead-nya itu pasti bertutur, pasti bercerita, ya. Jadi dengan demikian, kalau pemahaman teras bercerita hanyalah teras yang bertutur, teras yang mengisahkan, maka kita akan bingung, yang mana sih yang teras bercerita? Karena semua terasnya pastinya menjadi bercerita, menjadi bertutur, menjadi mengisahkan, ya. Maka dari itu, pemahaman dari teras bercerita atau naratif lead adalah teras yang memberikan kesempatan kepada pembaca ya untuk menjadi tokoh utama dalam kisah kita.
Paham ya? Teras yang memberikan kesempatan kepada pembaca menjadi tokoh utama dalam cerita kita, ya. Baik kesempatan itu secara eksplisit, secara langsung gitu, atau cuma dibuat implisit, artinya dibuat kekosongan supaya nanti si pembaca mengisi sendiri bahwa dirinya yang ada di situ. Sampai sini paham? Paham kalimatnya? Paham, Pak. Yakin? Yakin? Ada yang nggak paham? Pelan-pelan coba dipahami. Ya, nanti kalau langsung bilang paham, katanya nggak paham, repot. Ya. Contohnya adalah misalnya kita menciptakan pembaca sebagai tokoh utama. Ya. Misalnya sebagai tokoh utama sudah pernah ke Bali. Itu adalah kalimat pertama yang saya tulis di dalam lead saya. Dengan saya mengatakan sudah pernah kembali, maka si pembaca akan terseret gitu ya, akan terlibat ya secara mental maupun secara pikirannya gitu, bahwa itu adalah cerita dia. Kenapa? Karena kalau dia sudah ke Bali, dia akan merasakan apa yang kita tulis adalah pengalaman dia. Paham? Kalau dia sudah pernah ke Bali, dengan kalimat tadi sudah pernah ke Bali gitu ya, maka yang kita tulis, kisah yang kita tulis di dalam feature itu ya, bagi si pembaca tersebut seolah-olah adalah pengalaman dia. Betul begitu? Betul nggak? Ya, oke. Nah, itu jadi artinya karena itu pengalaman dia, maka dia akan merasa seolah-olah dia menjadi tokoh utama, bahwa yang diceritakan itu adalah pengalaman dia, ya, maka ketika dia membaca, dia seolah-olah menjadi tokoh utama. Padahal si pembaca itu kenal juga enggak gitu ya dengan si penulis. Tapi dia merasa tulisan itu adalah tulisan dia atau dia yang ditulis oleh si penulisnya gitu. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke, ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Oke ya. Nah, terus kemudian kalau menciptakan kekosongan, ya, supaya secara mental si pembaca seolah dialah nanti yang akan mengisi kekosongan itu. Gimana caranya? Gimana contohnya? Siapa yang bisa? Mengisi kekosongan, menciptakan kekosongan, sorry. Supaya pembaca mengisi kekosongan itu. Gimana caranya? GWK keren ya, tapi saya bingung. Ya, karena kalau supaya lebih gampang mengajak baca, maka gunakan sudut pandang orang pertama gitu ya. Karena kalau kita pakai sudut pandang orang ketiga agak lebih sulit. Bisa sih bisa, tapi agak lebih sulit ya. Jadi kembali cara menciptakan kekosongan, contohnya adalah begini. GWK keren ya, tapi saya bingung. Kenapa sih harus dibawa ke luar negeri? Kan di Bali memang dikenal banyak pemerhati yang keren, yang kompeten. Gimana menurut kamu? Dengan pertanyaan gimana menurut kamu, seolah kita menciptakan kekosongan, ya, dan si pembaca akan menjawab di dalam hatinya ketika dia baca tulisan itu. Iya, gitu ya. Pembaca akan bilang gimana menurut kamu? Iya sama, gitu misalnya. Ya. Jadi dengan pertanyaan itu gimana menurut kamu, ya dari si penulis, maka si pembaca akan sekali lagi akan terseret ke dalam cerita gitu. Karena kan gimana menurut kamu itu kan saya nanya ke siapa coba? Ya kan? Pastinya saya nanya ke pembaca. Kira-kira pembaca menjawab enggak? Meskipun di dalam hati ya,
Kalau dia menjawab secara keras gitu, suaranya dikeraskan gitu, mungkin nanti dia akan malu dengan teman-temannya gitu loh, ngomong sama siapa gitu kan. Paham? Kira-kira pembaca itu kalau kita bertanya seperti itu menjawab nggak dia? Halo? Menjawab kan? Menjawab. Oke ya. Nah, itu adalah cara kita menciptakan kekosongan yang nanti akan disambar oleh pembaca secara tanpa sadar gitu. Si pembaca akan tanpa sadar menjawab, iya, gue juga bingung tuh kenapa ya gitu. Ya, kenapa harus keluar negeri ya gitu. Ya, sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas? Bapak Yuna mau bertanya. Yuk silakan. Apa Yun? Misalnya di lead itu kita bikin seperti pertanyaan tadi, terus kita pakai titik pandang orang kedua gitu, misal dengan kalian atau kamu. Tapi setelah lead itu kita bikinnya pakai titik pandang orang ketiga. Apakah boleh Pak kayak gitu Pak? Soalnya saya kalau bikin kayak pertanyaan-pertanyaan gitu suka bingung kalau nggak pakai kamu atau kalian gitu loh Pak. Iya, cuma saya jawab gini dulu. Yumna, yang harus kamu pahami adalah menggunakan kata kamu seperti tadi, gimana menurut kamu, ya, itu tidak berarti menggunakan, karena titik pandang orang kedua, ya, itu kamunya sebagai subjek. Kalau gimana menurut kamu, kamunya subjek atau objek? Oke. Berarti bukan, ya. Berarti itu tetap titik pandang orang pertama, ya, karena yang di awalnya tadi menggunakan kata saya, ya. Kalau awalnya menggunakan kata dia di awal-awal tadi, berarti itu menggunakan titik pandang orang ketiga. Meskipun tetap ada kata kamu di situ, ya. Jadi untuk memastikan bahwa tulisan ini menggunakan titik pandang orang keberapa, lihat subjeknya itu siapa. Saya kah, dia kah, kamu kah? Kalau kamunya sebagai objek, itu tidak berarti menjadi pandang orang kedua. Salah. Tuh ya. Jadi harus subjek yang memastikan bahwa titik pandang orang keberapa yang digunakan oleh penulis. Paham ya Yumna? Itu dulu yang harus kamu pahami. Paham Ya. Pak. Oke. Yang kedua, bahwa menggunakan titik pandang orang kedua itu relatif lebih sulit. Kenapa? Karena si penulis menceritakan dengan titik pandang kamu, ya. Misalnya gini, misalnya saya jalan bareng dengan Yumna. Terus saya menulis fiturnya adalah eh, lewat titik pandangnya Yumna, tapi ketika saya berbarengan dengan Yumna. Paham sampai situ? Nah, setelah saya tidak bareng lagi, saya nggak mungkin lagi menggunakan titik pandang orang kedua. Kenapa? Karena Yumnanya sudah misah, gitu loh. Paham? Di situ sulitnya, gitu. Di situ sulitnya, ya. Apa mungkin misalnya selama selama saya bercerita itu, ya, saya selalu bareng dengan Yumna. Ya, misalnya saya ke Bali bareng Yumna. Terus kemudian Yumnanya pengen beli es, emang saya larang. Nah, selama Yumna beli es itu, saya nggak bisa tuh nulis karena titik pandangnya udah jauh gitu dari saya. Sehingga saya nggak tahu lagi apa yang Yumna dengar, apa yang Yumna lihat, nah, ya, apalagi dengar, lihat, lakukan, ya, dan rasakan. Nah, cuma untuk orang kedua maupun orang ketiga, si penulis bisa tahu apa yang dirasakan oleh orang kedua ataupun orang ketiga kalau orang kedua dan orang ketiga itu menceritakan, ya. Karena kan saya nggak bisa merasakan apa yang Yumna rasakan. Misalnya eh, GWK keren ya, itu kan perasaan saya, komentar saya. Apakah saya yakin bahwa
Yumna akan bilang keren juga, belum tentu. Karena mungkin Yumna punya pengalaman lain, pernah melihat sesuatu atau patung lain yang lebih keren dari GWK misalnya. Ya. Nah, bisa jadi beda. Jadi saya akan nanya untuk menulisnya, akan tanya ke tamunya itu, Yum, menurut kamu gimana? GWK keren nggak? Atau gimana? Nah, komentar Yumna itulah yang kemudian saya tulis gitu. Paham? Karena Paham, Pak. saya menggunakan titik pandang orang kedua. Ya. Oke, pertanyaan kamu tadi intinya adalah ya, dalam satu tulisan tidak mungkin menggunakan titik pandang yang berubah atau menggunakan lebih dari satu titik pandang dalam satu tulisan. Jadi ketika dari awal kamu menggunakan saya, maka sampai akhir pun kamu akan bukan terpaksa, pastinya nggak akan berubah gitu loh. Karena kalau berubah, ya, kalaupun ada dia, misalnya di dalam cerita kita, itu tetap saja yang menceritakan adalah saya. Paham? Paham, Pak. Ya. Jadi yang harus kamu ingat bahwa tidak mungkin ada dua titik pandang dalam satu tulisan. Pikir ya. Jelas Gimna? Atau Jelas, masih ada yang nggak jelas? jelas, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Yang lain silakan. Melan Pak mau bertanya Pak. Yuk silakan. Iya, tadi kan contohnya kan GWK keren ya, tapi saya bingung kan di Bali terkenal kenapa harus ke luar negeri? Gimana menurut kalian? Memang di dalam pikir itu boleh menggunakan kalimat tanya ya Pak. Dan kalau diperbolehkan kan seperti tadi kan itu bagaimana ya Pak agar si narasumbernya juga tertarik dengan kalimat tanya kita seperti itu. Terima kasih. Sebentar, saya luruskan dulu. Kok jadi narasumber, Melan? Pembaca maksudnya Pak, pembaca. Oh, Ya. gitu ya. Oke. Sebenarnya sih nggak ada pantangan ya, gitu. Menggunakan kalimat tanya, negatif, positif, nggak ada pantangan, Melan. Yang penting adalah ceritanya tetap nyambung, ya. Dan kemudian penggunaan kalimatannya itu bahkan bisa juga untuk pertanyaan retorika, artinya yang nggak butuh jawaban gitu ya. Kalau kita bertanya yang bukan retorika seperti tadi ya, gimana menurut kamu gitu ya, atau gimana menurut kalian, itu kita mengajak atau melibatkan pembaca atau menyeret pembaca ke dalam cerita kita ya. Pembaca akan menjadi salah satu tokoh ya di dalam cerita kita meskipun tidak kita tampilkan. Paham? Ya. Jadi menciptakan kekosongan itu ya adalah menyeret pembaca meskipun dia tidak ditampilkan. Sama halnya juga dengan tadi, sudah pernah ke Bali ya. Meskipun dalam cerita itu saya menggunakan titik pandang orang pertama saya ya. Padahal tadi definisinya adalah memberikan kesempatan kepada si pembaca agar menjadi tokoh utama kan gitu ya. Nah, dengan titik pandang orang pertama, kemudian diawali di kalimat pertama dalam lift saya menggunakan sudah pernah ke Bali gitu ya. Maka si pembaca akan merasa bahwa saya yang menjadi tokoh utama ya, kan sebenarnya penulis. Ya apa ya? Ya, titik pandang yang digunakan kan saya orang pertama ya. Dan saya itu sebenarnya adalah penulis gitu kan? Betul begitu? Tapi seolah-olah si pembaca menganggap sayanya itu adalah si pembaca. Paham sampai sini? Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Tidak ditampilkan. Tapi seolah-olah si pembaca merasa bahwa sayanya yang dalam tulisan itu, yang menjadi tokoh utama dalam tulisan itu adalah dirinya. Siapapun dia, si pembaca. Oke. Terus kalau kita tadi pertanyaan, bagaimana menurut kamu? Nah, dia tidak menjadi tokoh utama, tapi dia menjadi salah satu tokoh yang seolah-olah ada di dalam cerita kita.
Iya apa iya? Dengan kita tanya bagaimana menurut kamu, ya, kira-kira kita menciptakan tokoh bayangan nggak? Bukan kekasih bayangan ya, tokoh bayangan. Benar nggak? Ya, si pembaca nggak tampil di tulisan kita, tapi dia karena tanpa sadar dia menjawab, maka seolah-olah dia terlibat di dalam tulisan itu. Sampai sini jelas kan? Iya Pak, betul Pak. Kadang saya juga sering membaca berita, saya menjawab sendiri gitu, oh saya pernah ngalamin ini, atau saya pernah melakukan ini juga gitu, seperti itu. Yakin nih berita, Terima kasih. yakin berita. Kamu Iya, kayaknya sering kadang di salah. berita juga saya sering lihat gitu, oh saya pernah melakukan ini juga gitu, atau saya pernah ada dalam situasi itu juga. Tapi picture juga sering saya baca Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, ya cuma hati-hati kamu kan anak jurnalistik nih, jangan semuanya dianggap sebagai berita ya. Harus dipahami yang mana sih yang berita. Kalau berita kamu seolah pernah mengalami kejadian itu, maka ya kamu tetap berada di luar karena kamu cuma diinfokan. Berita kan menginfokan kan, ya. Kalau feature tidak, ya. Kalau feature itu si pembaca dapat terlibat, dapat menjadi seolah dirinya lah yang melakukan itu semua, seperti yang ditulis dalam cerita. Tapi kalau kita membaca berita dan kita merasakan pernah terlibat dalam kejadian itu, ya tetap si pembacanya atau si kitanya itu tetap berada sebagai penonton karena hanya diinfokan gitu. Ya, Melan hati-hati dengan istilah, jangan sampai kamu anak jurnalistik tapi semuanya dianggap berita gitu ya. Ntar jadinya sama kayak orang tua kamu dong, semuanya disebut artikel. Baik itu berita, feature, opini, kan gitu ya. Kalau orang tua kita kan nyebut semua yang ada di koran, yang ada di media itu semuanya sebagai artikel, kan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Jelas yang dimaksud dengan teras bercerita? Jelas? Jadi bukan sekedar teras yang bertutur atau teras yang mengisahkan gitu ya, bukan ya. Tapi teras yang memberikan kesempatan kepada pembaca menjadi tokoh utama. Ya, itu yang paling pokok. Ya, jelas sampai sini? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah deskriptif gitu ya. Coba kita baca deskriptif. Ya, menciptakan gambaran tentang suatu peristiwa dari kisah yang dituliskan dengan pembaca berada di luar cerita dan hanya menonton gambaran tersebut secara imajinatif. Ya, jadi seperti yang tadi barusan aja saya jelaskan ke Melan bahwa seperti halnya berita. Kenapa? Karena cara deskriptif itu hanya memberikan gambaran kepada pembaca tentang sesuatu yang kita tulis gitu. Si penulisnya cuma memberikan gambaran. Jadi misalnya saya cerita tentang Bali, maka saya cuma ngasih gambaran ini loh Bali. Saya tidak melibatkan pembaca di dalam teras deskriptif. Ya. Artinya apa? Pembaca tetap berada di luar cerita